Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar mukawwirul laili 'alan nahar tasbiratun liulil qulubi wal absar wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi dzawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. Yang saya cinta, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Guru Zainal Agli beserta seluruh para ustadz, para habaib lainnya. Kita doakan semua para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Yang saya cinta, yang saya muliakan, seluruh para jamaah muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di satu tempat yang dimana tempat itu adalah surga yang ada di muka bumi. Surga yang sejati yang ada di muka bumi, inilah surga pertempatnya. Bahkan pernah ada seseorang ditanya, apa yang membuat engkau rindu kepada surga? Maka fulan ini menjawab, fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan dalam syairnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Sungguh saya rindu kepada surga. Aku rindu kepada surga bukan karena kenikmatan, bukan karena kemewahan, kemegahan yang ada di dalam surga. Yang membuat aku rindu kepada surga bukan karena di dalamnya terdapat banyak bidadari, bukan karena di dalamnya terbuat permata yang mahal, tetapi yang membuat saya rindu kepada surga karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Dan insya Allah tempat yang mulia ini, sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini Allah anugerahkan hati kita untuk berkumpul di satu tempat, momen paling pantas untuk kita bercinta dengan Sayyiduna Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, yang kita baca maulidnya tadi, beliau mengatakan apa keistimewaan di antara maulid tersebut? Beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk menghapuskan, tidak ada tempat yang paling ampuh untuk merontokkan, menghapuskan segala dosa selain perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Zawagat taubatik yal as. Ini waktu kembalinya kita wahai para pendosa. Ini waktu bertaubatnya kita wahai para pendosa. Kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawagat taubatik ya syarif idza bata'u. Ini waktu kembalinya kita wahai orang-orang yang kabur. Tahu yang kabur dari siapa? Yang kabur dari Allah, yang kabur dari Rasulullah, yang kabur dari majelis ilmu. Ini waktu kembalinya kita kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan insyaallah za jama' la syak tughfar bih jami'ud dzunub. Insyaallah tempat perkumpulan yang diadakan Maulid Nabi Muhammad tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini mengagungkan, memuliakan daripada Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau sebagaimana janjinya Nabi Muhammad, man 'azama maulidi faqad ahyal Islam. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang mengagungkan, yang mengistimewakan hari kelahiranku, berhak bagi dia untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Kita bersolawat, kita tahu bagaimana keistimewaan dalam bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan diceritakan, ja'at imra'atun ilal Imamul Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Fagalat, ini wanita mengatakan, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam, aku memiliki seorang anak, seorang wanita, seorang putri yang di mana anakku, yang di mana putriku telah meninggal dunia. Faji'tuka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamahal Imamul Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri pun mengajarkan satu cara bagaimana agar seseorang dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya yang ia mimpikan dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbuto, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret oleh malaikat, berada di dalam neraka. Fa akhbaratul Imamul Hasan al-Basri. Ini ibu mengadu kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, aku memimpikan anakku dalam keadaan disiksa oleh Allah, kakinya diikat, lehernya diikat, semua diikat, ditarik, diseret oleh malaikat, berada di dalam neraka. Faghtammah, Imam Hasan al-Basri saat itu langsung pingsan sebab tidak kuat mendengar cerita yang dimana anaknya seorang ibu tersebut dalam keadaan tersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian Al-Imamul Hasan al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan al-Basri kaget, bertanya-tanya kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu? Maka berkata si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatska. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri kaget. Beliau heran. Beliau bertanya-tanya, kok engkau tiba-tiba berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau tiba-tiba berada di tempat yang agung ini? Berada di tempat yang mewah ini? Berada di tempat yang megah ini? Di dalam surga. Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad, ia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, alladzi yusalli ala Muhammad,
yang dimana ia lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. 550 manusia siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita, umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Tidak mustahil bagi Nabi Muhammad kita baca salawat di tempat ini. Mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah, mudah-mudahan emak bapak kita tidak disiksa oleh Allah, mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukanlah hanya dibacakan maulidnya Nabi, tetapi di sini banyak para penyambung lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama, mereka para habaib, mereka adalah para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di tempat ini saat ini, kalian menerima warisan Nabi. Saat ini kalian menerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ada warisan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih utama daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih agung selain warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para zuriyah Nabi Muhammad, para penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Ini suatu keberuntungan bagi kita kalau kita pengen dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali beliau mengatakan, i'rifil haq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min hisaru warahum fas-sa'adah manuta kullaha biikhtifahum bakhd man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa lazam finahum finnahum qum ma had fil bariyah kamahum. Imam Ali beliau mengatakan, dekatlah kalian kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradablah kalian dengan mereka, lazimkan terus majelis mereka, karena mereka adalah suatu kaum yang dimana tidak ada duanya di muka bumi ini. Kalau kalian pengen tahu siapa kaum-kaum yang mulia sepanjang zaman, nah ini para pewarisnya Nabi Muhammad. Ini para pewarisnya Rasulullah. Mereka adalah para pewarisnya Nabi Muhammad yang mulia sepanjang zaman. Bahkan Abu Madyan beliau mengatakan, ma lazzatul 'aish illa suhbatul fuqara humus salatin wal ahbabi wal umara. Apa Abu Madyan beliau mengatakan, tidak ada kelezatan yang paling nikmat selain berteman dengan mereka para wali Allah, selain berteman dengan mereka para kekasihnya Nabi Muhammad, selain berteman, bergaul, bersimpu di hadapan mereka para pewaris, para penyambung lidahnya Nabi Muhammad, karena mereka adalah raja-raja yang sejati. Mereka para habaib, mereka para ulama, mereka adalah raja yang sejati. Oh, kita pengen duduknya sama presiden, kita pengen duduknya sama menteri, pengen duduknya sama gubernur, pengen duduknya para apa dengan presiden. Lah, presiden, gubernur, menteri titelnya doang, predikatnya doang presiden. Dikubur masih jadi presiden apa enggak? Saya tanya, presiden dikubur masih jadi presiden apa enggak? Tidak. Sedangkan mereka para pewarisnya Nabi Muhammad, mereka adalah raja-raja yang sejati. Sebab kenapa? Karena mereka dekat di atas semua para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keberuntungan, anugerah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk berkumpul dengan mereka.
Kita pengen tahu siapa diri kita, lihat dari siapa teman duduknya kamu. Hah? Pengen tahu siapa saya, lihat dari siapa teman duduknya kamu. Karena Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengatakan, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar. Orang yang duduk dengan orang baik, yang duduk dengan orang mulia, akan Allah bukakan pintu rahmat rahasia Allah, akan Allah curahkan kepada mereka yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar, yang duduk dengan orang bejat, yang duduk dengan orang-orang bangsat, yang duduk dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah. Kalau kamu duduk dengan mereka, kamu duduk dengan bintang-bintang film yang dilaknat oleh Allah, kamu duduk dengan mereka, akan Allah berikan engkau bala musibah, akan Allah malukan engkau di dunia dan di akhirat, dan bala yang lebih dahsyat, wal iyadzubillah, bala masuk dalam nerakanya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sialnya orang kalau masuk dalam nerakanya Allah, wal iyadzubillah min dzalik. Ini keberuntungan bagi kita. Kita duduk dengan para habaib, duduk dengan para pewarisnya Nabi Muhammad. Mereka tolak ukurnya kita kalau kita pengen dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita pengen mulia, duduknya dengan orang mulia. Kita pengen agung, nongkrongnya dengan orang yang agung. Jangan jauh-jauh. Guru kita guru sekumpul. Kenapa beliau menjadi mulia? Nongkrongnya, bergaulnya, ngajinya sama orang-orang mulia. Guru-guru besar yang ada di kota Banjar, kenapa mereka menjadi agung? Kenapa mereka menjadi mulia? Ngajinya dengan orang besar, berkumpulnya dengan orang besar, bersimpuhnya di hadapan orang-orang besar. Tidak layak dan tidak mustahil kalau nantinya dia akan menjadi orang-orang yang besar. Kenapa? Sebab para sahabat Nabi Muhammad, para sahabatnya Rasulullah, tahu para sahabat menjadi mulia kenapa? Para sahabat menjadi mulia tahu satu, para sahabat ngajinya dengan Nabi Muhammad. Sahabat menjadi agung, nongkrongnya dengan Rasulullah, bersimpuhnya di hadapan Nabi Muhammad. Tabi'in menjadi mulia, nongkrongnya dengan sahabat. Tabi'in menjadi mulia, nongkrongnya bersama Imam Hasan Al-Basri, ngajinya dengan Imam Hasan Al-Basri, dengan orang-orang yang mulia lainnya. Nah, kita duduknya dengan siapa? Ngajinya kita dengan siapa? Berkumpulnya kita di hadapan siapa? Lihat, kalau kita pengen tahu diri kita siapa, lihat dari siapa teman duduknya kita. Lihat dari siapa teman bergaulnya kita. Kalau kita bergaulnya dengan orang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang soleh. Bergaul dengan ulama akan ketularan enggak ilmunya para ulama. Kalau bahasanya mending jadi bau-bau kiai, mending jadi bau-bau para ulama daripada kiai bau. Mending jadi bau-bau kiai daripada kiai bau. Mending jadi bau-baunya ulama, mending jadi wangiannya ulama daripada ulama yang enggak wangi. Nah, oleh karena itu, ayo dekatkan diri kita untuk berkumpul, ngaji, bersimpuh di hadapan mereka. Ini adalah orang yang mulia sepanjang zaman, orang yang mulia yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita biar kita dekat dengan Nabi besar Muhammad. Majelis yang mulia ini jembatan bagi kita kalau kita pengen dekat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan, malam yujalis muflih kaifa yuflih. Orang kalau tidak mau duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan beruntung? Orang kalau tidak mau duduk dengan orang mulia, bagaimana dia akan mulia? Orang kalau tidak mau duduk dengan orang yang bertakwa, bagaimana dia akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak mustahil kalau duduknya sama bintang film yang dilaknat oleh Allah, duduknya sama bintang-bintang film yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, yang enggak pernah nangis, enggak pernah sujud sama Allah. Kamu nongkrong dengan mereka, kamu bergaul dengan mereka, terus kamu ngarep pengen jadi orang besar.
Kamu nongkrong dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, terus kamu pengen jadi ulama, jangan ngarep. Dan seseorang itu ngikut kepada suatu kaum, ngikut kepada suatu agama, tergantung dari siapa teman keagamaannya. Kalau nilai keagamaan temannya baik, dia akan menjadi baik. Nilai keagamaan temannya istiqamah, nilai keagamaan temannya bertakwa, maka dia akan mengikuti, menapaki jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, al-mar'u min jalisi, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat dari siapa teman duduknya, siapa teman nongkrongnya, siapa teman bergaulnya. Kalau duduknya dengan ulama, insya Allah akan menjadi ulama. Duduknya dengan orang soleh, insya Allah akan menjadi orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? Jam 9. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ini kalau di Pontianak jam segini bencong baru pada keluar. Saya tanya masyarakat Antasan, lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Siap gembirakan Nabi besar Muhammad, siap gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Diceritakan, Ja'a rajulun minal maghrib ila Hadramaut. Datang seorang lelaki dari kota Maghrib, dari timur menuju Hadramaut. Tujuannya satu, pengen ketemu Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Ini orang datang jauh-jauh dari timur, dari kota Maghrib ke Hadramaut, ke Inad, pengen ketemu Syekh Abi Bakar bin Salim. Kelar ketemu, ini orang datang udah ketemu Syekh Abi Bakar bin Salim menyambut sebagaimana beliau menyambut tamu untuk dimuliakan. Ini beliau sambut tamu untuk dimuliakan. Datang setelah bertemu, bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika sudah menatap, bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim, ini orang langsung pulang. Datang dari timur ke Hadramaut, tujuannya satu, pengen ketemu Syekh Abi Bakar. Setelah ketemu Fakhrul Wujud, ini orang langsung pulang. Datang jauh-jauh dari timur ke Hadramaut, pengen ketemu Syekh Abi Bakar. Kelar ketemu, langsung pulang. Kemudian Syekh Abi Bakar bin Salim berkata kepada para murid-muridnya setelah kepulangan si tamu tersebut. Apa kata Syekh Abi Bakar bin Salim? Lau sadaqa hadzal rajul fi ziyarati ashhidukum fa innahu syariki fil jannah. Apa kata Syekh Abi Bakar bin Salim? Andaikan benar, kalau seandainya seseorang lelaki tersebut yang datang kepadaku karena Allah, yang datang kepadaku karena Allah, pengen mencari ridhonya Allah, berkunjung ke kota Inad karena Allah, ashhidukum, maka saksikanlah wahai murid-muridku, fa innahu syariki fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga bersama aku, kata Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan tidak mustahil, saudara-saudara, tidak mustahil bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad, tidak mustahil bagi junjungan kita Sayyiduna Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya yang datang ke maulid Nabi Muhammad, yang datang ke tempat ini karena Allah, yang datang ke majelis salawat ini karena Allah, ingin mencari ridhonya Allah. Tidak mustahil bagi Nabi Muhammad untuk mengatakan yang datang ke tempat ini karena Allah akan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana, ya Rabb wakrimil arwah minna. Ya Allah, muliakan ruh-ruh kami untuk melihat wajah yang agung itu, memandang wajah yang mulia itu, melihat wajah yang sempurna itu, wajahnya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, pandang kami wajah yang berlumuran dengan dosa, pandang kami wajah yang berlumuran dengan dosa, dengan pandangan ampunanmu, dengan pandangan kasih sayangmu, dengan pandangan maghfirahmu. Ya Allah, hapuskan segala dosa kami. Ya Allah, kumpulkan kami di semua ini, kumpulkan dengan kami
bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdhatal banat bi furuhima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin wa li jami'il muslimin wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma salli ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummata Muhammadin warham ummata Muhammadin wa'shur wahfad wa ayyid ummata Muhammadin Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummata Muhammadin warham ummata Muhammadin wa'shur wahfad wa ayyid nahdhalatan bihaqqi Muhammadin Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa 'afwan 'inda al hisab wa amman min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhra ila wajhikal karim warzuqna an-nadhra ila wajhikal karim warzuqna an-nadhra ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس الله. Iya buka galon. مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ولكن حب من سكن الديار. غيري على سلوان قادر وتويا فين عشق غادر غيري على سلوان قادر وتويا فين عشق غادر لفي الغراني ساريرة والله أعلم بالسرائر لي في الغراني ساررة والله أعلم بالسرائر. ومش